Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para mahasiswa yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Apa definisi dari ketahanan nasional? Apa saja aspek-aspek ketahanan nasional dan bagaimana pengaruhnya ketahanan nasional terhadap negara Indonesia. Kita awali pembahasan dengan definisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa berupa ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Sehingga kalau kita sederhanakan, ketahanan nasional adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa mempertahankan keberadaannya sebagai sebuah bangsa ketika ada tantangan, hambatan, gangguan yang muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bagaimana konsep ketahanan nasional? Perlu adanya suatu kekuatan yang dimiliki bangsa dan negara agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negerinya. Sehingga ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak keamanan negara, karena kemungkinan ancaman dapat terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Meskipun negara telah memiliki ketahanan militer, telah memiliki aparat keamanan, tapi sebenarnya ketahanan nasional adalah tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Karena potensi-potensi permasalahan, gangguan, dan hambatan itu bisa muncul dari dalam negeri dan bisa berpeluang dari luar negeri. Sehingga perlu adanya ketahanan nasional untuk mempertahankan bangsa Indonesia untuk menjalankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ada asas dalam ketahanan nasional. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan, yaitu bagaimana bangsa ini berusaha memenuhi kebutuhan lahir dan batin seluruh warga negara. Ketika kebutuhan lahir dan batin seluruh warga negara terpenuhi, maka diharapkan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama permasalahan yang muncul dari dalam negeri. Karena biasanya tindakan-tindakan kekerasan, pengerusakan itu muncul karena ada ketidakpuasan, karena kurang dalam pemenuhan kebutuhan. Sehingga ketika suatu bangsa bisa memenuhi kebutuhan warganya, rakyatnya, maka diharapkan meminimalisir munculnya permasalahan, terutama permasalahan dalam negeri. Sehingga ketika bangsa Indonesia akan mempertahankan negaranya, di antara yang dilakukan adalah mensejahterakan, memenuhi kebutuhan lahir dan batin seluruh warga negara. Kemudian yang kedua adalah asas komprehensif integral, yaitu penyelesaian masalah nasional secara utuh dan menyeluruh. Maka diperlukan pendekatan multidisipliner. Terkadang permasalahan itu muncul, itu bukan serta-merta permasalahan itu sendiri, tapi itu hanya sekedar puncak dari permasalahan-permasalahan yang muncul
sebelumnya. Misalnya, ada seorang itu memiliki syubhat tentang keberadaan sebuah negara. Dia tidak suka dengan kebijakan-kebijakan negara tersebut karena memang keyakinannya sudah menyimpang. Maka pada saatnya orang semacam ini dia bisa melakukan tindakan kekerasan, tindakan pengerusakan, bahkan tindakan terorisme. Maka kalau ingin menyelesaikan masalah semacam ini, maka perlu penyelesaian yang utuh dan menyeluruh. Ketika dia punya syubhat dalam masalah agama, maka harus dipatahkan syubhat itu dengan pendekatan religius keagamaan. Ketika dia punya syubhat tentang masalah politik kebijakan negara, maka dia perlu dipatahkan syubhatnya dengan pendekatan politik, demikian seterusnya. Sehingga aksi pengerusakan, aksi teror yang dia lakukan itu hanya sekedar puncak dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Sehingga masalah nasional perlu didekati dengan pendekatan multidisipliner. Ini yang disebut dengan asas komprehensif integral. Masalah yang muncul diselesaikan secara utuh dan menyeluruh dengan berbagai pendekatan multidisipliner. Yang ketiga adalah asas mawas, yaitu bagaimana bangsa Indonesia mengantisipasi kemungkinan ancaman dari luar maupun dari dalam. Sebelum terjadinya tindakan pengerusakan, teror, dan sebagainya, maka ada antisipasi dari pihak negara, yaitu mulai meluruskan orang-orang yang memiliki syubhat, meluruskan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak benar, sehingga belum sampai dia melakukan aksi kekerasan sudah bisa teredam. Jadi asas mawas adalah bagaimana membaca potensi masalah di masyarakat atau dari luar, dan itu diredam lebih awal sebelum terjadinya aksi kekerasan dan pengerusakan. Yang ketiga atau yang keempat adalah asas kekeluargaan. Perbedaan dikembangkan dalam hubungan kemitraan agar tidak menjadi konflik. Yaitu bagaimana ketika ada permasalahan horizontal antar suku, antar daerah, maka dilakukan hubungan kemitraan, pendekatan-pendekatan persuasif, dialog-dialog untuk mendamaikan agar tidak muncul konflik. Karena ketika suatu daerah itu berkonflik, bermasalah, sangat rentan ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itulah 4 asas dalam ketahanan nasional. Ada asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral, asas mawas, dan asas kekeluargaan. Semua ini adalah bagian untuk mempertahankan nasional, untuk ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional tidak hanya dengan senjata, dengan kekuatan militer, tapi masalah-masalah itu berusaha diredam, berusaha diselesaikan, berusaha diantisipasi, sehingga sebelum terjadinya masalah besar, sudah bisa diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ada aspek kehidupan nasional. Aspek kehidupan nasional terbagi menjadi 2, yaitu aspek alamiah yang pertama. Aspek alamiah ini mencakup letak geografis negara Indonesia. Jadi kalau kita petakan, kehidupan nasional Indonesia terbagi menjadi 2. Ada yang pertama namanya aspek alamiah, yaitu letak geografis negara Indonesia. Yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alamnya. Yang ini memberikan satu kontribusi positif, di satu sisi juga berpeluang untuk timbulnya hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. 3 poin ini, aspek alamiah ini, geografis, keadaan alam, dan kemampuan penduduk ini disebut sebagai aspek trigatra, yang secara umum agak sulit untuk dikelola, agak sulit. Karena sifatnya adalah pemberian, sudah ditetapkan, dan seterusnya, alami, yang hampir-hampir sulit untuk di manajemen, untuk dikelola. Yang kedua adalah aspek kemasyarakatan.
Ini yang masih bisa berpotensi untuk dikelola, dimanage, diatur, sehingga meningkatkan ketahanan nasional nantinya. Yang pertama adalah ideologi, keyakinan, baik itu keyakinan kebangsaan maupun keyakinan individu masyarakatnya. Yang kedua adalah politik, kehidupan politik di negara ini. Yang ketiga adalah ekonomi, kemapanan ekonomi, perputaran uang, kemudian nilai tukar, dan seterusnya. Yang keempat adalah sosial budaya, dan yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. 5 aspek ini disebut sebagai pancagatra. Inilah yang paling mudah untuk dikelola, di-manage, dan trigatra ditambah dengan pancagatra menjadi astagatra. Astagatra artinya aspek alami dan aspek kemasyarakatan yang itu mencakup dalam kehidupan nasional. Apa pengaruh ketahanan nasional? Ada beberapa aspek yang terpengaruh dengan ketahanan nasional. Yang pertama adalah aspek ideologi, yaitu ideologi yang saling tarik-menarik, maka dibutuhkan visi ke depan yang jelas. Dicoba kita manage, kita kelola ketahanan nasional berdasarkan aspek-aspeknya tadi. Aspek ideologi adalah bagaimana bangsa Indonesia memiliki visi yang jelas ke depan, sehingga ketika ada tawaran-tawaran ideologi yang lain yang saling berebut, yang saling mempengaruhi di negara ini, maka bisa dikembalikan pada visi tujuan yang jelas. Yang kedua, pada aspek politik, berpotensi menjurus ke arah konflik kepentingan. Tidak hanya sekedar membangun negara, tapi bagaimana memenangkan kelompok, memenangkan kelompoknya, partainya, maka ini berpotensi menjurus ke arah sana, kepentingan golongan tertentu. Maka diperlukan situasi politik yang kondusif, yang tidak hanya sekedar mencari kemenangan, tapi bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Globalisasi mempengaruhi perekonomian, maka perlu menciptakan kemandirian ekonomi yang berdaya saing dan mewujudkan kemakmuran yang merata. Ketika dibuka masyarakat ekonomi ASEAN, perdagangan bebas, maka semua barang-barang dari luar negeri, bahkan tenaga kerja dari luar negeri bisa masuk ke negara ini. Demikian pula sebaliknya. Barang Indonesia bisa diimpor, bisa diekspor ke luar negeri, demikian pula tenaga kerja bisa dipekerjakan di luar negeri. Maka bagaimana Indonesia membuat kemandirian ekonomi yang berdaya saing, produk-produk yang mampu bersaing dengan yang lainnya, kemudian membuka investasi-investasi sehingga ekonomi Indonesia pun akhirnya berjalan, bahkan meningkat, sehingga bisa mewujudkan kemakmuran yang merata. Yang keempat adalah aspek sosial budaya. Era kebebasan reformasi tahun 1998 mulainya berpotensi disalahartikan karena semuanya ingin transparan, semuanya diakses dibuka, maka bisa jadi disalahartikan sehingga perlu adanya batasan dan pengendalian. Mana budaya-budaya yang bisa masuk ke negara ini dan mana budaya yang difilter, disaring, yang itu akan merusak jati diri bangsa ini. Yang kelima, yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi meningkatnya kemampuan tempur, daya hancur dan jarak jangkau. Kalau dulu perang itu harus dengan hadap-hadapan, dengan saling baku tembak, di perkembangan iptek maka satu nuklir bisa menghancurkan sekian wilayah. Bahkan dikembangkan senjata-senjata kimia, senjata-senjata biologi yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Maka diperlukan kewaspadaan terhadap serangan-serangan kekuatan asing. Bagaimana negara ini bisa mempertahankan dirinya, merespon ketika naudzubillah min dzalik ada potensi-potensi masalah-masalah keamanan dan militer.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjaga bangsa kita dan membimbing seluruh warganya, seluruh masyarakat Indonesia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat di dalam konsep Islam, dalam perspektif Islam. Tadi disebutkan di antara aspek, di antara asas dalam ketahanan nasional adalah asas mawas, yaitu bagaimana bangsa ini bisa memperhatikan, bisa membaca potensi-potensi masalah yang akan muncul, kemudian diredam. Sekarang kita lihat bagaimana antisipasi mawas itu pada sudut pandang Islam. Agama Islam telah memperingatkan seorang muslim tentang kemungkinan bahaya yang berpeluang akan mengancam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian akan datangnya siksaan yang dekat. Kata sebagian mufassir kita menyebutkan yang dimaksud dengan adzaban qariba, siksaan yang dekat itu adalah datangnya hari kiamat. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuatnya oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir waktu itu akan mengatakan, seandainya aku dahulu adalah tanah yang tidak pernah diciptakan. Perkataan orang kafir ini mereka sebutkan, mereka ucapkan setelah Allah Subhanahu wa taala menegakkan qisas antara binatang yang dulu pernah menzalimi temannya. Kambing yang punya bertanduk, yang menanduk temannya, akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas temannya dulu yang pernah menanduknya ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan, "Kuni turaban." Jadilah kalian semua menjadi tanah. Maka orang-orang kafir ketika melihat bahwa binatang itu tidak dihisab, tidak dimintai pertanggungjawaban, hanya dikisos saja, maka orang kafir mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Seandainya aku dahulu adalah tanah yang tidak diciptakan, yang tidak ada penghisaban. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan akan adanya peringatan kemungkinan bahaya yang berpeluang mengancam seorang muslim, bahkan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Salah satu asas dalam ketahanan nasional adalah asas mawas, yaitu dengan mengantisipasi kemungkinan ancaman dari luar maupun dari dalam. Maka di dalam Islam, dengan mempelajari ilmu Islam, niscaya orang Islam akan tahu potensi bahaya yang berpeluang mengancamnya. Maka dialog teorinya adalah bentuk mawas diri tidak hanya diwujudkan dengan banyak menyimak perkembangan berita dari luar, yang terkadang berita itu dimanipulasi. Namun hendaknya seorang muslim lebih ditekankan pada banyak belajar dan mendalami ilmu-ilmu Islam, sehingga dia tahu hal-hal yang bahaya yang bisa mengancam dirinya, dan itu akan bermanfaat untuk dirinya, dan secara makro, skala besar bisa bermanfaat untuk negerinya. Ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang ketahanan nasional. Maka sebagai penutup pada perjumpaan kita kali ini ada sebuah pesan. Isilah hari-hari di masa muda dengan belajar ilmu Islam, karena sungguh Islam telah menjelaskan semua potensi kebaikan dan keburukan. Ada perkataan yang sangat indah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, "Laqad tarakna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama' illa azkarana minhu ilman." Sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya kepada kami.
Maka sibukkan hari-hari muda dengan belajar ilmu Islam, karena seorang yang tidak merasakan pahitnya belajar di waktu muda, maka dia akan merasakan pahitnya kejahilan di hari tua. Wal iyadzubillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.